Ini kalau Mas Imam jalan-jalan ke pantai, kemana butuh listrik, ya kan? Ini bisa jadi genset. Bisa jadi genset, generator ya? Jadi sumber listrik. Kapasitasnya 3.600 watt. 3.600 watt. Bisa bawa kulkas. Kulkas bisa, TV bisa itu ya. AC berapa PK tuh? AC 1 PK bisa itu. 2 PK bisa. 2 PK bisa. Iya, tinggal caranya kayak gimana? Dibuka aja sini atau enggak ditahan aja, pencet sini. Tarik ke bawah. Oh, iya. Ini mau jadi colokan biasa ya? Iya, tinggal ini colokan buat terminal. Mau berapa? Colok gitu kan? Iya, mau nyetel musik, mau bikin bioskop kecil juga bisa. Berapa lama kira-kira, Mas? 3.500 itu sampai di 9 sampai 10 jam. Lama ya? Lama. Nanti akan saya nyobain, bukan saya lebay karena saya orang Hyundai, tapi saya emang kalau ngeliat ini mobil pas udah masuk dalam Mas Imam. Siap. Nuansa premiumnya dapat. Setuju banget, Mas. Ya, bisa disebut mobil listrik semua merek ini yang paling pertama dibuat di Indonesia. Oke, jadi ini mobil listrik ya pertama kali mungkin untuk saat ini satu-satunya ya yang dibuat di Indonesia. Iya. Totally kemungkinan 1 juta sampai 2 juta dia bayar pajak per tahunnya. Untuk mobil ini? Iya. Wah, bebas ganjil genap, bebas progresif. Terus lagi dia isi listriknya juga 100.000 itu udah bisa nyampe di 450 kilo. Tinggal di searching di My Hyundai, cari stasiun di aplikasi. Yap. Dan itu, ternyata di kilometer sekian ada stasiun chargingnya nih. Tinggal ngecas, ya kan? Ya. Sangat cepat berarti itu. Kurang lebih dari 0 ke fullnya itu butuh waktu 50 menit. Charging itu tidak semahal isi bensin ya, Mas? Ya, karena gini, perhitungannya harga per kWh itu adalah 1.500 per kWh. Iya, kurang lebih segitulah ya. Iya, sebutlah ini kapasitasnya 70 kWh. Kalau mobil listrik sebelumnya kan kita 40 kWh, 38 kWh. Ini 70 kWh, ya udah. Tinggal dikali. Mas Imam kali aja 70 kali 1.500 itu kurang lebih totalnya 100. Ini minimum 10 juta Mas Imam. 10 juta. Iya, itu udah. Kita nyebutnya Smart Cruise Control. Smart Cruise Control. Dan hebatnya Smart Cruise Control kita nggak cuma bisa dikencang aja, bahkan Mas Imam pegel, capek sama kemacetan di Jakarta, nyalain aja tuh fiturnya. Itu dia udah bisa ngikutin mobil yang di depan. Oke, udah tinggal diam aja gitu sambil makan nasi goreng gitu ya. Oke, teman-teman tim channel, apa kabar semuanya? Mohon maaf lahir batin, Mas Alek. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Mas Imam. Baru ketemu lagi kita ya? Iya. Pastinya kalau tim channel bareng Mas Alek, kita lagi di mana nih, Mas? Lagi di Hyundai Pancoran. Hyundai Pancoran. Jadi di Hyundai Pancoran ini ada kedatangan personel baru ya, Mas ya? Iya. Nih, Ioniq 5. Iya, Ioniq 5. Keren banget loh. Nih saya bisa utarakan benak saya nih, Mas. Iya. Ini pertama kali kita ngeliat, ini belum dijelasin loh sama Mas Alek fitur dan lain sebagainya, Mas ya. Belum. Keren banget. Ini kayak mobil dari masa depan gitu ya. Iya. Dan ini adalah sebuah mobil listrik. Iya. Mobil full listrik. Full listrik. Jadi EV ya. EV electric car. Bukan hybrid, bukan apa, bukan. Ini full listrik. Full listrik. Pastinya akan dijelaskan hal yang menarik nanti yang akan kita ulas pada video kali ini. Alamatnya di mana nih, Mas? Kalau teman-teman pengen langsung lihat ini mobil, bisa datang ke mana, Mas? Saya Alex Permana dari Sales Consultant Hyundai Pancoran. Alamatnya di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 7, Jakarta Selatan. Tepatnya itu dekat Patung Dirgantara. Dekat Patung Dirgantara, dekat banget. Kalau lewat tol, pintu tolnya juga deket ya? Iya. Siap. Langsung diarahin atau Google Maps juga ada, Mas ya? Ada. Tapi Maps-nya kadang ini nih, Mas, keliru nih kadang ya? Keliru ya. Nah, kalau misalkan
kayak gitu biar pastinya nanti ketiknya itu di pencarian itu gedung J99. Oh, gedung J99. Itu di sebelah. Sebelah ya. Persis. Atau nanti hubungin dulu Mas Ale. Boleh. Biar bisa janjian, biar lebih pasti nanti kan. Bisa. Dapat promo yang menarik yang akan dibahas. Pasti. Harga terbaik pastinya. Pasti. Nomornya masih sama yang kemarin Mas? Sama, di 0851 5771 siap 9886. Oke, itu teman-teman. Nah, kita langsung ke bahas unit yang udah ready nih Mas. Anik 5. Ini kalau teman-teman mesen bisa dapatnya kira-kira berapa lama Mas? Kemungkinan ini kan juga dari awal pesanan itu sampai saat ini udah sampai 1.700 unit. 1.700 loh? Ya. Baru pertama kali launching ya? Sebelum launching aja ini kita udah banyak SPK. Oke. Jadi ini diperkenalkannya itu Mas Imam pas kemarin IMS. Siap. Cuman kita udah terima open order, open booking itu dari jauh-jauh di bulan November. Pas Gias kemarin kita udah taking order. Oh, untuk Ioniq 5? Iya. Yang orang dimana dia belum tahu bentuknya kayak apa, harganya pun juga belum tahu berapa. Cuman kalau waktu itu kemungkinan konsumen masih pengen coba dulu deh mau masukin antrian. Siap. Gitu. Nah, jadi dikenalin pas di IMS tembus di 600 unit lebih. 600 unit lebih Di pas IMS. IMS pun itu belum keluar harganya. Iya, karena kan Mas Alek informasi ke saya juga belum lama ya. Iya. Mas harganya udah keluar nih. Nah, kenapa saya bilang kayak begitu? Kan pertanyaannya adalah kapan kalau SPK-nya sekarang bisa diterima barangnya. Betul. Kebetulan warna dia ada satu warna yang dia lebih tinggi harganya, nambah 3.500.000 yaitu warna gold matte. Siap. Gold matte itu 3 sampai 4 bulan baru dapat. Oke. Kalau yang itu mau dia tipe yang prime, mau dia tipe yang signature. Tapi di luar warna itu kita bisa kasih 2 bulan paling lama. Kalau mau lebih cepat lagi bebas warna nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan. Yang tersedia apa gitu ya, bebas mereka pengennya teman-teman umpamanya yang tersedia hitam itu bisa lebih cepat. Ya, tinggal nentuin tipenya mau yang mana, yang signature kah, yang prime kah. Siap. Gitu. Oke. Karena ini sudah full diproduksi di Cikarang. Delta Mas. Jadi mungkin bisa kita sebut ini udah made in Indonesia ya. Iya, CKD Indonesia ya. Iya. Siap. Jadi pabrik yang terbaru Hyundai yang terbesar se Asia Tenggara bisa disebut gitu ya Mas ya? Iya, dan bukan cuman Hyundai. Jadi bisa disebut mobil listrik semua merek ini yang paling pertama dibuat di Indonesia. Oke, jadi ini mobil listrik ya pertama kali mungkin untuk saat ini satu-satunya ya yang dibuat di Indonesia. Iya, betul. Hyundai merek lain belum ada yang buat di CKD ya. Siap. Oke, ini menarik nih. Kita perlu ngulas banyak lagi nih. Keunggulannya apa, Mas? Untuk keunggulan Ioniq 5, setelah saya pelajari banyak, karena sebelum launching kita ada training di pabrik langsung. Alasan utama orang sih rata-rata untuk beli mobil EV adalah dia mau hemat pajak. Oke. Terus dia juga nggak mau kena progresif. Lalu dia bebas ganjil genap juga. Bebas ganjil genap. Nah, karena nanti di platnya itu Mas Imam ininya nanti hitam, ininya biru. B1234 AAA, nah ini ada list biru. Itu menandakan dia pengguna mobil EV. Bebas ganjil genap. Pajaknya cuma 10%. 10%. Totally kemungkinan 1 juta sampai 2 juta dia bayar pajak per tahunnya. Untuk mobil ini? Iya. Bebas ganjil genap, bebas progresif. Terus lagi dia isi listriknya juga 100.000 itu udah bisa nyampe di 450 kilo. 450 kilo. 50 kilo. Berarti hampir mirip Tesla ya? Ya. Mendekati lah ya. 11-12. Hampir mendekati sih. Kalau Tesla kan 600-an lah ya 600. Mungkin ya. Ya, ini bisa nempuh jarak 450-an berarti kalau dihitung jarak Pulau Jawa nyampe mana ya Mas? Jawa Tengah lah ya. Iya. Ujung. Yang jelas jauh. Saya belum pernah ke sana. Saya belum jauh mobil sampai Bandung masih mau. Ini kayak kalau kita samain ke mungkin yang pakai bensin ya Mas ya. Mungkin jarak segitu full tank ya. Itu kan banyak banget. Dan tambah lagi kan sekarang Pertamax udah naik. Iya. Diesel juga udah Pertamina Dex juga udah mulai naik harganya. Sudah dipastikan berarti ini jauh lebih worth it, lebih hemat. Iya, karena apa? Kalau kita sebut mobil listrik, orang cuma tahu Tesla. Betul. Yang kocek yang harus keluarkan 1 sampai 2 M lebih. Betul.
Dan ini tampang Ioniq 5 Mas Imam nggak kalah menarik. Keren banget. Ini mobil beneran, kalau Mas Imam bilang ini mobil tampang masa depan dipakai masa kini, saya setuju. Setuju ya? 5 tahun ke depan ini mobil nggak bakal bosenin. Betul Mas. Iya, cuman balik lagi kembali itu alasan orang pilih mobil Ioniq 5 atau mobil full EV. Kalau bicara fitur, kayaknya banyak deh Mas. Banyak kan kita jelaskan ya. Iya. Sambil di dalam ya biar lebih enak nih. Iya. Jadi kita ulas dulu. Nah, mungkin nih Mas. Ini kan ada kekhawatiran nih. Mungkin teman-teman yang mau beli mungkin kalau untuk fitur kecanggihan udah lah nggak usah perlu diraguin lagi ya. Namun ada satu hal Mas, kalau seumpamanya dari sini ke Surabaya tiba-tiba di tengah jalan habis baterainya gimana Mas? Oke, kekhawatiran seperti itu. Iya. Saya mau kasih tahu, Hyundai udah 2-3 tahun jalanin mobil listrik, penjualan mobil listrik. Siap, dari Ioniq sebelumnya ya. Bahkan perusahaan besar sekelas Grab itu pakai mobil listriknya kita punya. Artinya apa? Kalau dia udah siap jual, SPKLU stasiun charging di mana-mana udah dipasang. Gak usah khawatir sampai Trans Jawa, Bali, Trans Sumatera itu udah ada stasiun charging. Artinya gini, kalau Mas Imam tahu daya tempuhnya 450 kilo, pas Mas Imam pakai udah mau 400 kilo, udah tinggal sisa 50 kilo, ya udah tinggal di searching di My Hyundai, cari stasiun di aplikasi. mana. Yap. Dan itu, oh iya, ternyata di kilometer sekian ada stasiun chargingnya nih. Tinggal ngecas, ya kan bawa mobil juga butuh istirahat, butuh makan. 3 jamnya aja udah bisa nambah 40% dia. Ya kalau mau full lagi, ya udah 5 jam itu udah bisa fullin lagi baterai dia dari 0. Dari 0 ya. Kalau dia dari 20%, artinya nggak nyampe 5 jam, mungkin 4 jam udah full lagi. Udah full. Kalau umpamanya jaraknya dikira-kira masih udah deket, ya berarti ya setengah jam, sejam juga cukup ya. Iya. Atau ada nggak Mas yang bisa fast charging? Ada titik-titik tertentu nggak? Oke, saya jelasin. Satu, dia ada 3 sistem pengecasan. Yang pertama itu dia pengecasan menggunakan portable charger yang ada kabelnya yang dia selalu bawa di mobil. Di belakang? Ya, siap. Butuh wattnya 2200. Itu memang agak lama Mas Imam. Ngecas dari 0 ke fullnya itu butuh 18-20 jam. Namun dengan watt 2200 itu watt rumahan dong? Betul, watt rumahan. Kedua, konsumen nanti akan dikasih fast charging. Fast charging. Wall mount charger. Jadi setiap pembelian dia udah dapat free wall mount charger yang fast chargingnya itu. Itu senilai 30 jutaan. Oh, jadi udah disematkan di sini? Udah Betul, ada? Itu udah dipasang di mana aja. Satu, yang jelas di rumahnya konsumen udah dipasang. Kedua, di tempat umum kayak di lobi-lobi mall, di hotel, rest area, kantor PLN, bahkan SPBU, kayak Pertamina yang ada logo hijaunya, itu juga ada. Udah ada. Yang kapasitas 5 jam full. Dan baru yang terakhir itu adalah yang tegangan tinggi. Itu biasa ada di kantor PLN. Sama di dealer-dealer Hyundai. Berarti di sini ada ya? Iya. Sangat cepat berarti itu? Kurang lebih dari 0 ke fullnya itu butuh waktu 50 menit. 50 menit? Iya, kalau dari 0. Tapi kalau dari 50%, mau ngecas di kantor PLN. Posisi misalkan Mas Imam jam 2, lalu jam 3 Mas Imam harus sampai Bandung. Siap. Tapi baterainya posisinya lagi posisi 20%. Ya udah datang aja ke Gambir. Kan ada PLN. Atau datang ke kantor PLN yang di Bulungan tuh. Posisi baterai 20% nggak nyampe sejam full. Makan juga selesai makan udah full ya, ditinggal dulu nih ya gitu kan. Iya, cuman tinggal kita biasa nggak ya, kalau yang biasanya ngisi bahan bakar 5 menit selesai. Nah ini kita harus beradaptasi pengecasannya itu, tapi kan itu terbayar lunas dengan keunggulan profit yang dia dapat kalau dia beli mobil EV ini. Pastinya harga yang untuk charging itu tidak semahal isi bensin ya Mas? Ya karena gini, perhitungannya harga per kWh itu adalah 1.500 per kWh. Iya, kurang lebih segitulah ya. Iya, sebutlah ini kapasitasnya 70 kWh. Kalau mobil listrik sebelumnya kan kita 40 kWh, 38 kWh, ini 70 kWh, ya udah. Tinggal dikali. Mas Imam kali aja 70 kali 1.500, itu kurang lebih totalnya 100.000. 100.000 udah full tank ibaratnya gitu ya. Sampai 450 kilo. 450 kilo kalau mobil biasa. Wah, ya teman-teman bisa ngukur sendiri lah, beda-beda kan. Hitung sendiri aja. Oke, Mas. Ini ngomong-ngomong teman-teman,
gelap ya luar. Karena kita saking excitednya pengen lihat ini, karena masalah informasi ini kan, Mas Imam udah ada nih mobilnya, langsung kita datang. Jadi 2 hari yang lalu ya kalau misalnya. Iya, jadi Mas Imam yang saya undang pertama. Wah, makasih banyak nih. Buat teman media yang lain, Mas Imam insya Allah ya ini momen sih. Siap. Buat kenalin mobil yang lebih canggih dari yang sebelumnya Mas Imam review. Mungkin kita juga yang ada waktu kali ya. Kalau yang lain kan belum mungkin ya. Harus ngatur jadwal. Kalau kita cepat biar teman-teman dapat informasi sesegera mungkin. Iya. Nah, untuk dapetin unit ini kira-kira butuh dana berapa, Mas? Oke, ini Ioniq 5 itu terdiri dari 2 tipe. 2 tipe? Signature dan Prime. Prime. Yang paling tinggi itu yang Prime? Yang Signature. Signature ya? Iya. Oke. Nah, Signature itu ada 2 varian yang dia suruh milih lagi. Mau yang baterainya besar atau baterainya kecil. Oh, yang ada long, ada short itu ya? Ya, ada yang long range, ada yang standard range. Siap. Jadi Signature ini kebetulan Mas Imam, ini tipe Signature yang long range. Oh, berarti tipe tertingginya? Yang baterainya paling besar. Paling besar, jadi kita beruntung nih. Di sini dapat ngejelasin, dapat mobil yang segini nih. Iya. Siap. Nah, ini harganya kan juga untuk harga Jakarta berbeda dengan harga Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Kalau untuk ini, itu untuk harga Jakartanya itu Signature long range 829 juta. Yang paling tingginya? Iya, yang baterainya yang besar. Murah ya? Murah loh Mas. Kalau buat mobil listrik sih ya, saya bilang terjangkau lah ya. Iya, terjangkau. Nah, terus di bawahnya dia ini yang long range. Siap. Masalahnya kalau saya mau yang standar range gimana? Bisa juga kalau yang standar range-nya itu walaupun sama-sama Signature itu harganya 779 juta. Oh, lumayan turunnya. Di bawah 800 juta yang jelas. Itu kapasitasnya berarti nggak nyampe 450 kilo dong ya yang standar ya? Oke, kalau yang Signature long range tadi itu dia daya tempuhnya sampai 450 kilo. Oke. Kalau pakai standar. Kalau pakai standar? Iya, mengebut-ngebut, macet-macet. Nah, terus kalau untuk yang Signature standarnya, dia nggak nyampe 400 kilo. Tapi ya pencapaiannya 384 kilo. Oke, jadi pilihan ya? Itu yang Signature Mas Imam. Signature ya? Signature ada 2 pilihan lagi. Ada 2 pilihan. Baru di bawahnya itu tipe Prime. Dimana fiturnya beda, peleknya juga motif beda. Nah, harganya sendiri kalau untuk yang Prime, itu dia ada 2 juga. Yang long range atau yang standard range. Standar. Untuk yang Signature standard range itu dia harganya untuk yang Prime long range harganya 759. Siap. Kalau untuk yang Prime standar itu 718 juta. Oh, oke, 700-an. Daya tempuhnya si Prime yang long range, yang baterai besar itu adalah daya tempuh yang paling panjang dari semua tipe. Karena fiturnya mungkin rada dikurangin. Lebih sedikit. Iya. Dan peleknya lebih kecil nih, ring 20. Itu mempengaruhi daya tempuh baterai. Dia pakai ring 19 kalau yang Prime. Jadi kalau yang Prime yang long range yang baterai besar itu daya tempuhnya 481 kilo. Itu kombinasi ya? Ya, untuk jalanan kombinasi maksudnya macet-macet, standar lah. Umumnya orang Indonesia lah ya. Kalau dia main di posisi Eco Drive, saya yakin lebih dari 500 kilo. Baru yang di bawahnya Prime tapi yang baterainya kecil, yaitu yang standar range, itu dia nyentuh di pencapaian 384 kilo. Oke, siap. Tinggal balik lagi Mas Imam. Pertama, cara ngebedainnya adalah mau fiturnya kayak gimana dulu. Nah, sesuai kebutuhan. Nanti saya jelasin di dalam. Nanti kita jelaskan. Baru tinggal pilih sering nggak keluar kota. Atau dalam kota aja. Masalahnya saya seringnya tuh jarang keluar kota. Saya sering pakai dalam kota. Ya udah pakai yang standar aja. Oke Mas, maaf nih saya potong. Kalau orang yang tinggal di daerah, di pedesaan, umumnya kayak di kampung saya, itu kan susah juga ya nyari fast charging atau nyari stasiun-stasiun pengisian. Yang jelas kalau daerah, Mas Imam tinggal cari aja itu kantor PLN. Yang jelas kantor PLN itu pasti ada yang fast charging. Pasti ada? Deket lah rumah saya sama. Yang ngecasnya sejam full. Siap. Dan kedua, kalau ternyata rumahnya di bawah 2.200, saya agak bingung sih durasinya. Karena kan minimum banget buat ngecas dia itu kan wattnya 2.200. Artinya apa? Masalahnya kalau misalkan saya rumahnya itu berkapasitas 3.300, tapi fast chargingnya yang saya kasih seharga 30 juta itu kan wattnya harus 7.000 lebih. Jadi tarik meteran baru. Dan itu dari PLN ada promo. Yang tadinya biayanya tarik meteran baru itu 8 juta, sekarang ada promo
Jadi cuma keluarin kurang lebih biaya 850.000. 850. Iya. Buset, Pas chargingnya dikasih, pas chargingnya dikasih, sama pemasangan instalasinya lagi promo di PLN. Cuman itu ada momen waktu-waktunya. Iya, jadi buruan nih, teman-teman tertarik gak usah ragu lah. Garansinya juga full-fullan ya Mas ya? Full, garansi baterai 8 Garansi tahun. baterai 8 tahun. Garansi motor listriknya juga itu ada 3 tahun. 3 tahun. Terus garansi aki audio 2 tahun. 2 tahun. Kelistrikan 2 tahun. Jasa servis juga free ya Mas? Oh iya, jasa servis free itu untuk jasa servisnya 5 tahun, 5 tahun. Spare partnya 5 tahun. Spare partnya juga? Iya. Okay. Oh iya, saya mau info. Kalau spare partnya mobil listrik kayak mobil yang lain kan ganti oli. Kalau ini enggak. Iya. Paling apa ya? Kayak air radiator. Tetap ya radiator ada ya. Rem, terus ada filter AC, filter udara dan lain-lain. Bahkan motor listrik pun selalu di maintenance. Oke, jadi itu artinya 5 tahun sih nggak perlu keluar biaya. Oh iya ya. Benar. Sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah ragu lagi untuk ngambil unit ini. Selama 5 tahun itu ya udah gitu, tinggal nyolok doang. Iya. Tinggal di compare aja. Kalau Mas Imam biasa pakai mobil yang berbahan bakar, setahun kan servisnya bisa 2 kali tuh. Iya. Nanti olinya berapa? Wah, lebih Mas. Lebih 2 kali. Apalagi mobilitas kita kan tinggi kan. 3 kali 4 kali. Kalau ini nggak ada oli, pakainya kan motor listrik. Jadi kalau mau servis tinggal datengin dealer Hyundai terdekat, dan dealernya juga sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia ya. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Kita juga udah ngeliat beberapa di kota besar ya, memang udah banyak. Di Cirebon udah ada, di Indramayu ada belum ya? Ya kereta juga kan udah mulai banyak sekarang. Udah banyak banget. Saya pikir cuma Jakarta, tapi daerah pun udah mulai banyak. Iya. Kalau kreditnya Mas? Oke, kalau untuk kredit itu kita ada biasa ya. Ada bunga 0% untuk 1 tahun. Bunga 0% 1 tahun bisa ya? Iya, cuman memang dengan DP-nya harus minimum 50% Mas Imam. Terus lagi ada juga DP-nya nih maunya yang kecil. Ya, DP kecil. Kita bisa DP 10%. 10% dari harga mobil. Dari harga mobil plus ada admin, asuransi dan lain-lain. Oke. Nah, selain DP 10% ada juga bunga rendah. Atau mau hitungan KPM. Mas Alek, saya mau hitungannya nih KKB. Oke. Misalkan contoh KKB BCA, saya bisa samain hitungannya. Gitu. Jadi yang jelas tergantung konsumen butuhnya apa. Ada nggak estimasi perhitungannya Mas kira-kira? Ada. Boleh Mas. Biar ada gambaran lah. Iya ada. Ini saya sebutin yang bunga 0% ya Mas Imam. Iya boleh. 0% untuk kita kasih hitungan buat contoh ini atau yang mana? Tipe paling murahnya aja Mas. Tipe paling rendah. Iya. Baik. Itu yang tipe paling rendah yang harganya 718 juta. Siap. Nah ini yang bunga rendahnya bisa sampai 5 tahun. Ini contoh 5 tahun ya. Karena kita juga ada 6. Fleksibel ya. Ya, mau 6 tahun, mau 7 tahun, mau 4 tahun, 3 tahun. Iya, nah, betul. Ini yang kita ambil 5 tahun aja Mas. Nah ini untuk yang 5 tahun itu untuk harga 718 juta. TDP-nya itu 243 juta. Oke. Ini yang bunga rendah ya. Bunga rendah ya. Angsurannya 11.629. Berapa? 11.629. Nah, teman-teman hitung-hitung sendiri tuh. 5 tahun. Itu 5 tahun. Pastinya kalau bunganya kalau tenornya lebih pendek lagi lebih murah ya. Ya, sama kalau DP-nya mau lebih besar artinya lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Nah, itu yang bunganya agak rendah. Siap. Kalau yang bunganya mau yang kecil nih, Mas Imam. Mas Alex, saya maunya DP-nya paling minim berapa ya kira-kira? Siap, DP-nya yang paling minim. Iya, untuk DP yang paling minim itu yang 718 juta, yang tipe rendah, TDP-nya 110 juta. 110. TDP 110 juta, angsurannya 15 juta 300 sekian. 5 tahun. Iya ya. Siap. Ada lagi yang pakai bunga 0%. Oke. Jadi bunga 0% itu berlaku untuk 1 tahun, DP minimal 50%. 50% setengahnya. Nah, berapa sih DP-nya? DP-nya itu 404 juta. 404 juta. Oke. Angsurannya 29,9 juta. Untuk setahun. Dikalinya 11 aja, jangan 12. Dikalinya 11. Iya. Teman-teman hitung. 0%-nya ini beneran 0% ya? 0%. Paling kalau ada lebihnya juga asuransi. Nah, ini banyak yang nanya sama saya nih Mas Imam. Mas Alek ini bunga 0%, tapi kok dia ada di total itu kayak ada nambah ya. Ingat bahwa mau kredit bunga 0%,
memang betul sisa hutangnya yang di 0%-in. Tapi kan biaya asuransi konsumen tetap harus bayar. Iya. Ada admin, asuransi. Dan lain-lain. Nah, itu dibayar di TDP yang mengakibatkan harganya nggak 0%. Nggak sama kayak mobil, agak naik dikit gitu. Tapi pastinya naiknya juga nggak banyak ya, sedikit-sedikit. Iya, sedikit. Betul. Nah, itu teman-teman. Kalau booking fee butuh berapa Mas untuk dapetin ini? Untuk Ioniq 5 kalau mau pesan itu booking fee minimum 10 juta Mas Imam. 10 juta? Iya, itu udah bisa masuk antrian. Udah masuk antrian. Kalau umpamanya proses kredit, leasingnya atau ditolak leasing itu full balik lagi ya Mas ya? Oh iya, pasti saya bantu. Oke. Yang jelas kalau dia ternyata ada masalah, kita coba vet dulu di satu bank. Oke. Ternyata nggak tembus, kita akan vet lagi di bank kedua, bank ketiga. Yang jelas apa alasan orang harus booking di awal? Promo Wallman charging itu nggak seterusnya ada. Promo yang namanya dia dapat free fast charging itu nggak terus ada. Oke. Jadi untuk event dia masih program launching atau harga awal itu masih dapat free Wallman charger. Siap. Nah itu dia teman-teman. Jadi segera mungkin lah biar dapat promo-promo yang terbaik ya Mas ya. Yang penting sih kalau udah suka sama tampilannya kayak gini, tinggal apa? Yuk kita cobain mobilnya. Nah, kayak gimana sih bawa mobil listrik itu rasanya? Siap. Gitu. Yuk kita juga langsung aja Mas. Kita cicipin fiturnya. Biar lebih penasaran. Saya di sebelah mana nih? Situ boleh. Sebelah sini ya. Matiin dulu mobilnya. Matiin dulu mobilnya Mas Imam. Ini nyala Mas. Ini mobil tadi nyala. Tadi nyala ya? Iya. Buset dia ya. Lampu kan tadi nyala. Iya, mobil listrik ya. Kiki mesinnya itu emang kagak ada banget. Iya, jadi matiin dulu. Matiinnya di mana nih? Itu yang ada tombol start stop engine. Start stop. Oh ini nih, sorry. Oke, nggak usah injak rem kan? Nggak usah. Yang penting rem tangan kan masih aktif. Masih aktif, rem tangan masih aktif. Nah, ini posisi mati. Oke. Nah, tinggal maksimal kalau buat nyalain mobil listrik, injak remnya, nyalain di sini. Iya. Sama mobil yang lain juga gini Mas. Iya. Ya udah nyala. Nyala. Nggak ada suara mesin apa-apa, nggak ada. Udah gini langsung ya. Gimana? Maksudnya awal masuk sini udah tampilannya kayak gini. Kesan pertama yang kita dapatkan Mas, ini kayak masuk kabin mobil apa gitu ya, mobil yang harganya miliaran. Yang jelas premium. Saya nyobain, bukan saya lebay karena saya orang Hyundai, tapi saya emang kalau ngeliat ini mobil pas udah masuk dalam Mas Imam. Siap. Nuansa premiumnya dapat. Setuju banget Mas. Yap. Ini layarnya itu kan nyatu gini, kan ini keren banget. Ini sound ya kan? Itu jadi kayak bahan besi. Mas Imam bisa naruh memo atau apapun jadi yang berbahan magnet, jadi nanti di sini. Iya. Oh, bisa tatan gitu ya. Kalau nanya sound system, kebetulan ini sound systemnya udah pakai Bose. Bose. Ya. Siap. Betul. Keren banget. Nah, ini udah nyala nih Mas Imam. Oke, ya ini udah nyala ya, sambil kita tutup ya Mas ya. Iya. Nih, sebagian ini. Ini Mas Imam. Bagian ini yang ditarik. Oh. Ya. Pantesan mana tuh ini. Oke. Nah, ini udah nyala. Nanti kalau untuk bawahnya Mas Imam ada di sisi kanan. Kalau yang di mobil Hyundai lainnya kan drive untuk maju D, ada P, ada N, ada R, itu kan ada tombol di tengah sini. Benar-benar Mas. Nah, ini dia di sini. Ini udah kayak mobil Eropa loh. Kayak Mercy begini kan? Iya, jadi kalau mau maju ke depan nih. Tinggal tuas gini ya. Ke depan aja kayak nyalain lampu. Oke. Kalau mundur kan ada R di bawah, berarti dimundurin. Puternya. Kalau parkir gimana? Tekan deh ujungnya, klek. Nah, posisi sekarang lagi P. Oke. Rem tangannya ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi electric parking brake. Cuman dia adanya di sebelah sini ya, sebelah kanan. Betul. Ini out of the box sih. Ini mobil. Ya, nah, memang butuh penyesuaian sih Mas untuk mengendarakannya, tapi asik gitu. Jadi happy karena hal baru kan? Betul. Nah, itu gaya cara bawanya. Siap. Terus nanti ada juga drive mode-nya juga di sini. Ini drive mode ada berapa? Pencet aja. Ada Eco, normal, sama sport. Sport ada merah-merahnya ya kan? Betul. Ini layarnya juga keren banget sih resolusinya ya. Eco ini buat yang hemat bahan bakar. Yang tadi daya tempuhnya 451, kalau sering pakai Eco mungkin bisa sampai 500 kilo. Nah, kalau di sini kan dia 64% ya. Jadi bisa menempuh 288 km range-nya ya. Iya, betul. Oke, dengan konsumsi mode berkendara Eco. Iya. Coba kalau kita ke normal. Nyalain AC. 208 dan nyalain AC coba Mas. Nih.
Dia berkurang karena ada daya listrik yang terpakai. Iya, betul. Jadi kalau mau irit atau enggaknya daya tempuhnya tergantung AC-nya. Kencang banget, Mas. Iya, ini saya kecilin lagi. Iya. Satu aja, Mas. Mati satu. Nah, ini satu. Dan ini udah auto climate control, udah ada pemanas. Iya, depan belakang. Oke. Pendingin dan pemanas ada di depan. Di mana settingannya di sini Mas Imam. Oh. Kalau yang mobil sebelumnya ada tombolnya. Keren ya. Iya. Ini heat ventilation. Mas Imam bisa atur yang mau yang belakang apa yang depan. Ini keren banget loh. Nah, ini yang depan. Ini sisinya driver dan passenger. Iya, ini posisi Mas Imam dulu ya. Saya mau panasin misalkan. Oke. Nah, jangan panasin, Mas. Gitu. Dingin aja ya udah. Tuh, tinggal dingin. Saya berkeringat. Nah, kalau yang belakang tinggal klik yang rear. Nah, ini yang belakang nggak ada pendingin, dia hanya ada anget. Panas. Siap. Gitu. Nah, ini pendingin sama pemanas joknya dia ada settingannya di sini. Oke. Kalau mau nyeting dari belakang bisa nggak? Ya? Iya, adem. Anget nggak, Bro? Nah, kalau di belakang ada juga tombolnya sendiri. Kalau dia nggak mau panas nih, mau matiin, dia bisa. Ada tombolnya. Ada di door trim ada. Di door trim ada ya. Ini saya matiin ya. Oke, matiin aja, kasihan dia. Kemana sana nanti? Berkeringat. Ya. Nah, sebelum itu saya lebih teknis ke sini dulu ya Mas Imam, gaya kendaraannya itu ya kan. Terus lagi di mobil ini udah bisa baca marka jalan kayak fitur-fitur lainnya. Jadi ada di sini ya. Ya, yang ini. Ini udah bisa baca marka jalan. Bisa marka jalan, berarti ya, belok cruise control. Yap. Adaptif. Dan ini mobil pertama Hyundai yang udah punya adaptive cruise control. Kita nyebutnya smart cruise control. Smart cruise control. Dan hebatnya smart cruise control kita nggak cuma bisa dikencang aja, bahkan Mas Imam pegel, capek sama kemacetan di Jakarta, nyalain aja tuh fiturnya. Itu dia udah bisa ngikutin mobil yang di depan. Oke, udah tinggal diam aja gitu sambil makan nasi goreng gitu ya. Ya, mungkin ya bisa ya. Bisa jadi kan. Nggak dianjurkan. Karena posisi berkendara kecepatan tinggi maupun rendah itu ngikutin terus. Iya. Berhenti ngikutin. Kalau mobil di depan berhenti ya ngikut berhenti. Oke. Kalau dia jalan 10 kilo per jam atau 20 kilo per jam, jadi ngikutin mobilnya. Biasanya kan mungkin hanya ada di kecepatan tertentu ya. Kayak gitu ya. Ya. Dan ini lebih dari itu. Ya maksud saya gini, kenapa saya sampaikan itu penting? Ya, orang banyak jenuh. Saya pernah ketemu momen bawa mobil yang full fitur, pas ketemu macet sampai berjam-jam juga jengah juga. Benar. Pegel. Kaki itu kan standby terus. Iya, walaupun matic ya kan. Iya, artinya apa? Adanya fitur itu ya Mas Imam tinggal nyantai, bahkan di joknya Mas Imam itu bisa recline sampai tidur. Ini, yang ini dan yang ini. Bisa sampai tiduran. Boleh saya contohin? Boleh. Bentar ya. Ini elektrik ya kan? Ya bentar. Itu dulu kita bahas itu dulu. Oke. Nah, selain itu Mas. Nah, selain itu lagi fitur keamanannya dia punya kayak misalkan sebelum nabrak di depan, dia akan bunyi dulu. Tapi setelah nantinya bakal nabrak, dia akan ambil tindakan seperti ngerem sendiri. Begitu pula kayak setirnya. Mas Imam udah mulai ngantuk, bawa mobil tuh di tol tuh jalurnya udah kanan kiri. Siap. Dia akan reminder, Mas Imam disuruh istirahat, disuruh coffee break, kelihatan di situ. Di sini mungkin ya keluar semua kali ya. Suara dan gambar. Suara dan gambar. Artinya Mas Imam kalau drivingnya udah terlalu lama. Udah nggak stabil. Gitu. Artinya ada gambar kopi itu Mas Imam disuruh break dulu. Siap. Atau dia bisa ngasih tindakan. Betul. Meluruskan setir atau iya, bahkan saya kalau bawa mobil ini nanti jangan kaget. Di saat kita masuk di jalur 3, pas kita mau pindah jalur 2 tanpa sen, setir ini akan balikin lagi ke kanan. Contoh nih, saya di posisi 3 nih Mas Imam. Siap. Ya, kalau saya mau pindah jalur kan ada orang yang nggak pakai ngesen. Iya benar, langsung ke kiri aja. Bahaya banget tiba-tiba tek dia ngebalikin. Ya bayangin ya, itu fitur yang udah ditanam di fitur safety-nya mobil ini. Artinya dia bisa korek kita bawa mobil tuh kayak apa. Pinter ya. Iya. Terus tambah lagi ada fitur lainnya kayak blind spot view monitor. Kalau Mas Imam mau belok kanan motor ada lewat, dia bunyi. Blind spot yang di spion. Siap. Tapi kalau mau nabrak dia akan ngerem.
umpamanya nih, saya kendara kenceng, tiba-tiba ada kambing lewat, ngerem sih. Ngerem. Walaupun nggak ngerem kita nggak ngerem. Itu kan dibantu sama sistem. Artinya apa? Itu fitur yang yang ngurangin resiko tabrak depan. Nggak cuma depan dia pikirin, belakang juga. Kalau Mas Imam keluar jalan, buntutnya duluan, motor lewat, ngerem. Ya, kadang kan gitu Mas yang sering terjadi ya. Kita parkir kan belakang nggak kelihatan kan, walaupun ada ini ya, tapi kan kendaraan dari sana nggak kelihatan. Betul. Jadi ngerem sendiri. Betul. Depan belakang nih. Iya. Canggih. Betul. Beli bro. dan dia juga udah disematkan kamera 360. Oke, jadi Mas Imam kalau lagi mau ngesen kanan, coba diklik aja Mas Imam sen kanannya. Oh. Dia udah nampilin sisi kamera lane watch-nya. Kebuka ya, kebuka. Oh iya. Tutup aja bro. Gak apa-apa. Kelihatan ya. Siap. Nah ini teman-teman. Nah ini posisi Mas Imam lagi ngesen kanan, dia nampilin di sini. Oke, ini blind spot ya. Blind spot view monitor sama kamera 360-nya. Ke kiri lagi. Nah dia nampilin di sini. Tapi kalau Mas Imam mundur, Mas Imam injek rem aja dulu. Ya. Kita injak mundur ya. Mundur ya. Satu lagi berarti. Sampai paling bawah. Oh, jadi nggak khawatir ya. Dia nampilin semua sisi. Oh, ini dari drone Mas. Dari semua kayak ada ini ya. Betul. Gede banget loh. Iya. Gile. Tinggal netralin lagi atau ke P nggak apa-apa kok. Nah. Oh dari begini, umumnya dari mundur nih. Wih, ini keren ya. Tuh mundur aja dulu. Kok jadi putih Mas? Itu kamera sisinya. Enggak, maksudnya mobilnya jadi putih nih. Ini kan mobil hitam. Iya, enggak secara lagi. Coba nanti saya warnainnya. R. Ini dari R ya kan? Iya. Langsung tekan P. Enggak apa-apa. Tekan P aja gitu. Jadi cara singkat. Iya, bahkan kalau lagi maju aja mau lihat situasi sekeliling, ini ada tombolnya. Tinggal pencet aja, maka dia nampilin sisinya. Semua sisinya. Itu keunggulan dari transmisi seperti ini ya. Kalau Matic biasa, kita dari R nih harus ngelewatin, kalau mau ke P ya langsung harus ngelewatin D dulu, N D. Nggak usah, ini langsung aja. langsung ke N. Begitu pula kayak dari mundur mau maju ya langsung ke D aja. Oh gitu ya. Umpamanya kita dari mundur, kita langsung tekan yang paling sini. Oh iya. Cuman ingat ya Mas Imam, itu nggak fungsi kalau Mas Imam putar-putar kakinya nggak nginjek rem. Iya benar. Untuk safety Mas. Coba ditarik rem tangannya dulu. Oh gitu ya. Ini nggak apa-apa nih. Ya, tarik rem tangannya. Udah. Belum aktif. Rem tangan ada di yang belakang. Oh iya ini ya. Ditarik ya? Iya. Nah, kan udah aktif tuh rem tangannya. Dia ada tandanya. Aktif. Itu yang merah. Injek rem. Nah, dorong ke depan. Nah, oh ini nonaktif. Iya. Oke. Tarik lagi rem tangannya. Tarik. Lepas remnya. Remnya. Coba putar ke D. Jalan nggak? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, coba aja. Oh iya. Jadi nggak usah takut nanti yang dipencet lampu, tapi malah ini kan. Oh iya, jadi nggak usah khawatir ya. Takutnya kan untuk membiasakan itu kan perlu ini ya. Ya. Artinya juga kalau masih mau salah putar-putar, ingat dia kakinya kalau nggak injak rem nggak akan bisa. Siap. Artinya kan itu juga buat keamanan. Oke gitu. Mas, mantap banget ini. Ini ngomong-ngomong adem banget ini. Dimatiin bisa. Oh, mending injoknya. Iya, mending injok sih. Standar aja ya. Standar aja. Oke, off aja deh. Saya juga sama kedinginan nih. Sudah mulai malam. Dingin ini. Soalnya AC dingin. AC-nya dingin. Terus apalagi yang bisa saya jelasin? Nah, sama nih kayak memory seat di sini. Memory seat itu maksudnya buat? Oh ya, di mobil ini kan standar memory seat. Di mobil umumnya kan cuma hanya ada di driver only. Oke. Kayak memory seat 1, memory seat 2. Mas Imam lihat ada tombolnya di situ? Oh, elektrik. Iya, itu ada tombol 1. Betul. Pencet aja 1. Responnya gimana? Oh, jadi untuk kita pengennya membiasakan nyetel sesuai dengan ini ya. Betul. Nah, jadi memory seat itu dibuat kan misalkan gini, Mas Imam kan suka posisi setir yang udah nyaman nih. Iya. Saya sukanya kayak gini, ya udah di save aja nanti di memory seat 1. Tapi ntar kalau pas istri yang bawa kan beda lagi setelannya. Jadi tujuannya nggak perlu nyetel lagi. Iya, nggak usah maju mundur. Punya Mas Imam diklik yang 1, punya Ibu klik yang 2. Oke, 1 nih, saya 1 lagi ya. Oh, nah mungkin. Nah, ini yang 1. Nih cara berkendara saya biasanya seperti ini, tapi nggak kayak gini sih. Nanti tinggal di setel aja. Ya. Nah, baru memory seat 2. Nah, dia naik. Beda-beda kan? Bisa di-save di monitor ini. Dan yang canggihnya lagi, ternyata di sini memorinya bukan 2. 3.
5. Oh, Di mana memory seat masing-masing itu bisa nyetel bangku yang di belakang juga sama bangku saya. Oke. Kenapa? Karena yang belakang kan udah elektrik juga bangkunya. Semuanya udah elektrik ya? Semua udah elektrik. Saya coba mode 1 ya. Boleh. Ini masih mengklik aja yang mode 1. Mode 1, teman-teman. Kita klik di sini ya. Apply. Oke, apply. Oh, ini udah memory. Coba mode 2. Mode 2 karena mungkin masih kosong nih, Mas. Iya, betul. Oh, jadi semuanya. Berarti ini Wah, berarti ini mode 2 kalau saya mau jadi bos. Iya. Mau disupirin. Oke, keren banget. Masih mau balikin mode 3, Mas. Mode 3. Nih, Bro, coba diintip, Bro, di sini nih. Ya, ini ada mode-modenya nih. Keren banget tuh. Kita balikin ke mode 3. Ya, habis klik Apply 3, apply. Wah, saya sekarang, Mas. Waduh. Nah, sekarang masih mau yang lagi nyantai. Buset. Ini kerennya sampai kaki loh, Mas. Iya loh ya. Ini buat cakep loh. Ini kayaknya mode 1 lagi nih, Mas. mode 1 ya. Iya. Dan yang belakang juga gerak. Yang belakang juga gerak. Oh my god, keren loh. Iya. Ini secanggih ini mobil ya. Dan mobil ini Mas Imam, bisa kita pakai suasana Mas Imam suka di mana nih? Suka di laut, di hutan. Atau suka di tempat ramai kopi. Di hutan Mas. Di hutan. Keren banget sih menurut saya. Saya masuk ke setup. Oh, sorry. Media. Nih, Sound of Nature. Oke. Karena kan mobil ini kan vision roof-nya juga udah ini kan, jadi kita bisa pakai suasana kita mau di mana. Oh. Nih, ini kita lagi di hutan. Bikin nenang pikiran. Mau di laut. Nih yang di laut. Soundnya juga nendang banget ya. Oh, ini bos. Oke, bos. Dan bos bawaan langsung ini. Nah, ini suara laut. Ya kali yang mau healing ya kan. Keren loh. Nah, ini hujan. Hujan. Orang nggak hujan. Nah, itu juga bisa di set, tergantung lah butuhnya di mana. Ini salah satu nilainya plus banget ini. Iya, itu dipikirin sih. Siap. Ya, multimedianya juga kebetulan yang di sini koneksinya sama handphone kita punya itu udah Android Auto sama Apple CarPlay. Iya, di mana dia bisa koneksi tanpa kabel. Oke. Gitu. Nah, dia speakernya juga udah support pakai speaker Bose. Ya, artinya suaranya jernih banget sih. Betul. Kalau fitur yang ada di kereta itu kan dia bisa ada fitur SOS, gitu ada nggak di sini, Mas? Oh iya, Blue Link di sini nggak ada. Jadi untuk Blue Link, untuk SOS, untuk bantuan lain-lain itu nggak ada. Siap. Tinggal cuman di sini kita tinggal untuk info call center bisa langsung buka handphone aja. Oke. Betul. Sama-sama ditanggepin kan ya? Ya, betul. Nah, ini mau tes suara bosnya? Boleh. Nih, saya matiin dulu yang tadi medianya. Kita masuk ke sini, media source, kita masuk ke FM. Oke. Ini Prambors. Berapa sih? Udah tadi Prambors. Udah Mas, nanti hak cipta. Oh gitu. Iya. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini udah speaker Bose. Siap. Keren. Lalu apa lagi Mas? Yang buat kita tercengang lagi nih. Terus selain itu juga di sini Mas Imam bisa lihat ini konsol tengah ini. Itu bisa maju mundur, Mas. Bisa maju mundur. Sisi maju, sisi mundur. Oke. Oh iya. Jadi yang maju semuanya ya. Iya. Oke. Jadi Mas Imam bisa pindah langsung ke sini. Karena di sini juga nggak ada ininya langsung rata. Soalnya ini penggerak roda belakang. Kalau Kona sama Ioniq yang lama kan motor listriknya di depan. Iya. Kalau ini motor listriknya di belakang. Oh, jadi ini RWD? Iya, RWD. Betul. Rear wheel drive. Betul. Oke. Terus di sini ada wireless charging. Oke. Terus ini ada juga portable buat ngecas. Gitu. AC-nya juga udah dual zone. Dual zone lah, ini udah keren banget sih. Iya. Ruang penyimpanan. Lacinya seperti itu ya. Oh, ini
Nah, ada instrumen-instrumen warna-warna seperti itu. Ambient light ini nggak cuma satu warna, nggak cuma dua, tapi ratusan warna. Hah? Ratusan warna bisa disetel ya? Banyak. Ini bisa coba saya mundur bentar. Oke, ini udah elektrik loh teman-teman, semuanya cakep banget nih. Tuh. Nah, ini untuk yang ya udah. Untuk setelan ambient light-nya kalau mau warnanya beda-beda, itu nanti ada di sini. Udah, masih mah? Udah. Oh, iya masih. Masih itu ya? Iya. Oke. Oh, ternyata ada layarnya. Sorry, Mas. Nah, di sini vehicle. Oke, banyak banget fiturnya ya. General. Berapa menit nih? Ini kemana ya? Vehicle. Cluster all light. Oke. Ini ambient light-nya. Masih mau warnanya apa? Kan lagi hijau. Hijau, merah. Coba aja. Biar lebih menantang. Jadi merah ya. Dan semua di City door trim semuanya berubah jadi merah ya. Ini belakang juga sama. Bisa custom juga. Oh iya, bisa custom. Wah, pengennya warna apa nih? Berubah dia langsung di sini. Biru. Udah biru cakep, Mas. Ya, nah, siap, menarik banget nih. Itu juga bisa di setel sendiri. Tenaganya, Mas, biasanya mobil listrik nih yang paling tinggi ada torsinya ya? Ya, kebetulan mobil Ioniq 5 ini mau dia yang signature atau mau dia yang prime, torsinya sama. Karena mesinnya sama ya. 350 Nm. 350 Nm. Untuk yang beda itu hanya di baterai. Paling ada sih antara bedanya si signature sama signature long sama signature yang standar itu top speednya. Cuma nggak begitu beda jauh. Yang jelas kalau dengan mobil kayak gini, bodinya kan gede sebetulnya ini. Iya, ini bahannya juga bahan-bahan cakep banget loh. Sedimensinya lebih besar dari si Harvey. Iya. Nah dia punya itu torsinya 350 Nm. Torsinya 350 Nm. Nah, ini yang selain juga ngebedain antara signature sama prime. Ini kan udah ada vision roof juga, tapi bukan sunroof kayak Mas Iman. Kayak panoramic roof ya? Panoramic. Oke. Cuman dia bukannya 2. Oh, jadi bisa lebih cepat. Nah, ini gede. Gede banget loh. Iya, betul. Bisa ngelihat pemandangan ya kan. Betul. Dan yang duduk di belakang sih nyaman kalau dia lagi di luar kota atau lagi healing. Enjoy banget sih naik mobil. Oke, menarik banget nih teman-teman. Yuk kita langsung lihat tempat chargingnya, Mas. Oke, ini dari tampilan belakang. Cakep. Semuanya udah full LED ya, Mas ya? Udah. Ini lampu-lampunya, remnya segala macam. Dan terus untuk bagian belakang ini untuk bukaannya dia udah smart power tailgate, jadi udah nggak perlu Mas Imam pakai kaki lagi. Gimana? Jadi kuncinya cukup deketin aja, maka dia nanti akan buka sendiri. Sama kayak Santa Fe punya, Palisade punya sama. Oke. Nah, kebetulan ini tinggal klik aja. Kalau mau manual bisa di sini. Udah elektrik juga ini? Iya. Mantap. Nih, tuh ruang penyimpanan belakangnya. Penyimpanan belakangnya ini luas banget loh, kayak baris ketiga. Karena kan panjangnya juga gede. Iya ya. Panjangnya itu lumayan kan. Kalau untuk Ioniq 5. Nah, kita inti Mas. Ya. Ada apa aja di sini? Nah, ini di sini ada buat Mas Imam saya mau info. Nggak usah khawatir nanti kalau ternyata di semua mobil listrik itu termasuk brand lain. Mas Alex, ini kok nggak ada ban serep ya? Si mobil listrik itu dia akan selalu kasihnya tuh tire mobility kit. Ini nggak ada ban serep ya? Nggak ada. Semua mobil listrik? Nggak cuma Hyundai. Semua mobil listrik nggak bakal ada ban serepnya. Lalu kalau bocor gimana? Ini ada tire mobility kit. Ini isinya ada pompa listrik. Nih. Pompa listrik? Iya. Dan bisa dicolok lewat sini. Ada power outlet. Gitu. Dan terus lagi kalau ada bocor Mas Imam, itu ada cairannya Mas Imam. Ada cairannya buat nambel sendiri. Bannya kasih cairannya. Bahkan sebelum dia bocor, kalau dia udah di bawah 20, kebetulan kan mobil ini juga udah bisa baca tekanan ban. Siap. Kalau dia udah di bawah 25 atau 20, dia remain terus. Artinya ada masalah dengan ban. Di bannya. Tinggal dicek, ternyata ada bocor di ban belakang nih yang sebelah kiri. Kita kasih cairannya, tunggu beberapa menit, habis itu nyalain pompa listriknya. Coloknya di mana? Ya coloknya di sini di power outletnya. Nanti dia langsung mompa sendiri. Tinggal disambungkan ke ban.
Oke. Itu memang nggak bertahan lama sampai normal, cuma nanti itu hanya sementara sampai Mas Imam ketemu bengkel terdekat. Tambal ban atau ganti ban. Iya, betul. Dan kalau misalkan dia mobil yang bukan listrik, kenapa dia ada ban serep? Karena kan dia nggak ada pompa listrik. Dan sebetulnya itu mempermudah banget. Jadi daripada kita buka ganti ban, lebih baik pompa listrik sendiri, ya kan? Iya. Atau bahkan ada cairan untuk tambalnya sendiri. Iya. Jadi cewek juga nggak perlu usah takut. Siap. Sini lagi. Ada apa lagi nih, Mas? Ini buat portable charger yang biasa dibawa-bawa, Mas Imam. Dibawa-bawa dan bisa charge di rumah ya? Iya, betul. Ini bisa di-charge di rumah. Anggap aja kalau misalkan Mas Imam main ke tempat temen nih di rumah, ya udah, ini colokannya kayak gini. Tuh. Ini. Colokan biasa kan? Colokan biasa ya. Tapi ini ada adapternya. Bisa di setel mau berapa ampere. 6 ampere, 8 ampere, 10 ampere, 12 sesuai ampere. dengan kapasitas yang ada di rumah. Betul. Oke. Mau dicoba. Mau dicoba di mana, Mas? Nyolokinnya. Ini ada colokan. Oke. Ini colok di sini. Nah, ini kan ibaratnya kayak rumahan lah ya. Iya. Nih, colok di sini. Nah, ini udah kelihatan adapternya. Mau berapa ampere? Saran saya sih dia di setel di yang besar aja yang 12. Karena nanti bisa lebih cepat. Oh gitu. Cara nyetelnya gitu. Nah, 6, 8, 10, 12. Tapi kalau rumah wattnya cuma 2200, saran saya pakai yang 8 aja. Nah, ini saya setnya ke 12 ya. Ya. Tinggal kepala yang ini dibuka aja. Siap. Tuh. Nyolokinnya. Colok ke sini. Sebelah mana? Oh, sebelah sana ya. Iya. Mas Imam boleh bantu pegang, Mas Imam? Oke. Bukaannya juga macam-macam. Nah, tuh. Ajaib. Tinggal colok aja. Sini. Langsung. Nah, tunggu bentar. Nanti dia ngedip-ngedip kalau udah ngecas. Nah, udah mulai nih. Tuh. Tuh udah ngecas. Mana? Oh, ini kalau penuh full ya? Iya. Ini kan tadi cuma berapa persen? 60%-an. Atau bisa dilihat dari sana ya, Mas ya? Dari depan bisa. Bisa. Cuman ingat kalau udah dicas kayak gini, kalau kuncinya kita nggak buka, dia nggak bisa dicabut. Oh. Jadi nggak usah takut kalau di apartemen atau di mana. Nggak bakalan dicuri. Hilang ya? Nggak bakal hilang. Jadi kalau udah habis ngecas, ya udah tinggal tutup di sini. Tutup. Dia tutup sendiri. Kalau manual mau nggak? Bisa nggak? Ya udah. Kalau manual tinggal ditahan aja, kebuka lagi. Nutupnya ya udah di sini ada tombol tutup. Simpel. Kalau yang ini bisa dari sini atau bisa dari sini. Di hold aja. Coba. Oh iya. Kalau nyalain dari luar bisa, Mas? Nyalain dari luar bisa. Bisa. Nyalain mesin dari luar bisa? Bisa. Coba, Mas. Nanti kelihatan. Nah, ini kalau kita kunci, Mas Imam. Ya. Itu kan door handle-nya masih kebuka. Posisinya dia terbuka. Siap. Kalau saya kunci ya dia nutup semua. Nutup semua, terus dinyalain dari luar? Iya, kalau mau dibuka tinggal gini lagi. Nah, ini nutup. Oke. Nah, posisi nutup. Kalau mau nyalain mesin dari luar pakai remote, ini klik 2 kali. Nah, ini udah nyala. Nyala sendiri. Nah, ini udah nyala. Ini kita dari luar lah, teman-teman ya. Nggak ada orang di dalam. Betul. Ya udah, ini tinggal mau matiin. Kalau nggak jadi jalan, ya udah tinggal matiin lagi. Tahan lagi yang tahan lagi ya. Siap. Udah mati dia. Oke. Dan ini bisa jadi generator di rumah kalau mau mati lampu gitu ya. Oh iya, betul. Oke. Nah, jadi kebetulan mobil ini juga Mas Imam, ini ada alat apa yang saya pegang? Ini kalau Mas Imam jalan-jalan ke pantai, kemana butuh listrik, ya kan? Ini bisa jadi genset. Bisa jadi genset, generator ya? Jadi sumber listrik. Kapasitasnya 3.600 watt. 3.600 watt. Bisa bawa kulkas. Kulkas bisa, TV bisa itu ya. AC berapa PK tuh? AC 1 PK bisa itu. 2 PK bisa. 2 PK bisa. Iya, tinggal caranya kayak gimana? Dibuka aja sini atau enggak ditahan aja, pencet sini. Dikunci, Mas. Ya. Nah, ini. Colokin aja ke sini. Oke. Nih, nyalain. Nyalain. On, tarik ke bawah.
Oh iya. Ini mau jadi colokan biasa ya? Iya, tinggal ini colokan buat terminal. Mau berapa? Colok gitu kan? Iya, mau nyetel musik, mau bikin bioskop kecil juga bisa. Berapa lama kira-kira Mas? 3.500 itu sampai di 9 sampai 10 jam. Lama ya? Lama. Nanti akan ngurangin baterai dasarnya dia punya. Dan kalau udah kayak gini nggak bisa dicabut, jadi nggak usah takut koslet. Iya. Nah, karena kan harus semuanya kalau udah kecolok, kalau mau buka harus tetap pakai kunci dulu. Kunci ya? Iya, tinggal dibuka. Ada kontrolnya ya kan? Tinggal dimatiin di sininya, terputus. Sorry. Baru tarik. Selesai. Ini tutupnya di sini. Jadi tutupnya nggak bisa langsung gitu ya, harus ada tombolnya ya? Iya, bahkan ini kan yang dari luar. Di dalam juga ada. Di dalam ada langsung colok gitu? Iya, jadi kalau ada ibu-ibu mau disupirin, mau sambil disut, tapi agak gelap sih ya. Oh, gelap nggak apa-apa lah. Ya udah nggak usah. Yang jelas dia bisa juga sambil hair dryer, sambil nyatok. Itu sama colokan kayak umumnya aja. Sambil laptopan. Oh iya, sambil laptopan juga bisa. Ya. Sampai jam 7 teman-teman. Ini sampai sepi karena kontennya menarik jadi nggak apa-apa lah ya Mas ya. Iya. Toh besok juga minggu. Oke, kalau ini Mas, after sales-nya kira-kira. Kalau umpamanya ini mobil udah berapa tahun dibawa. Kalau kereta kan ada jaminan bisa dibeli kesini lagi. Kalau ini? Kalau ini nanti tinggal tergantung dari pemakaian. Oke. Selain itu bicara after sales itu ya tadi yang saya sampaikan di awal. Pajak itu kan juga termasuk after sales. Betul. Terus juga pajaknya nanti murah banget. Pajak progresif, bebas ganjil genap. Nah, terus itu semua juga kan jadi pertimbangan orang untuk pilih ini mobil gitu. Yang penting bicara nanti kalau mau servis dan lain-lain ya udah itu kan bisa nyervis dari mau nyervisnya di rumah tinggal call datang. Dan servisnya dia nggak setahun 2 kali tapi setahun sekali aja. Saya rasa ya bener sih. Saya rasa kalau punya mobil kayak gini ya nggak mau dijual lah ya. Iya. Kayaknya kan mobil udah irit ya kan, investasi juga ini salah satu investasi. Saya sharing sedikit. Siap. Kemarin di event besar ada beberapa konsumen saya tertarik sama ini. Saya bilang, Pak, kalau hari tanggal ganjil pakai mobil apa? Tanggal genap pakai mobil apa? Oke. Menurut saya Bapak coba aja jual salah satu mobilnya Bapak. Ganti mobil listrik. Kenapa? Ganjil genap kan nggak perlu 2 mobil. Iya, nggak perlu 2 mobil, pajak, 1 mobil cukup. Kalau 2 mobil kan pajaknya juga lumayan, progresifnya dia nambah. Gitu. Kalau ini kan cukup 1 mobil, ya udah, maintenance juga murah, nggak ada ganti oli dan lain-lain. Dan kalau menurut saya, kalaupun punya mobil di rumahnya banyak, beli mobil ini bebas dari pajak progresif ya Mas ya? Ya. Betul. Bebas dari pajak progresif, pajaknya murah banget 1 juta lebih, dikit ya? 1,2, 1,5 tergantung daerah. Kurang dari 2 juta lah, yang pasti. Iya. Nggak lebih dari 2 juta. Iya. Ini kalau diibaratkan cc-nya mungkin 2000-an lah ya, 2.500 kali ya, dengan torsi segitu kan? Kayak yang Fortuner sekarang. Tenaga segitu. 2.800. Iya. Dan dia kalau karena saya udah nyobain di pabrik, saya bejek gitu pakai posisi sport, itu saya ketarik ke belakang. Oke. Artinya torsinya besar. Gede banget. Iya. Oke, makasih Mas Alek. Menarik banget nih. Kita nggak rugi lah. Sore-sore kesini sampai malam. Terakhir Mas, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman kita yang masih ragu mungkin ngambil unit mobil dari masa depan ini? Iya, kalau masukan saya buat konsumen-konsumen di luar sana, udah tahu lihat tampangnya suka, bahwa ini bukan mobil bensin, bukan mobil berbahan bakar, ini adalah mobil full listrik. Keuntungannya banyak banget. Iya, dan ini mobil udah cakep, sayang aja kalau dia nggak cobain dulu. Nah, kita kan juga ada test drive-nya dong. Nanti kalau mau cobain dulu, ya udah nanti saya bawain ke rumah atau ke kantor unit test drive-nya. Nanti setelah coba semua gimana diskusi keluarganya. Kalau udah oke semua ya udah tinggal pesan aja. Karena ini mobil listrik ke depan akan rame. Bener. Iya, siap nggak siap kita akan ke mobil listrik. Betul Mas. Itu nggak cuman Hyundai, cuman di Indonesia ini Hyundai yang berani duluan, yang main duluan di awal. Dan ini mobil listrik ketiga kita. Mobil listrik ketiga. Yang lain satu pun mungkin masih sedikit lah. Belum ada. Ya, terutama branding Jepang. Ya. Itu belum begitu banyak. Begitu banyak. Paling juga hybrid ya. Paling hybrid. Kalau hybrid kan setengah-setengah. Adapun ya
belum diproduksi di Indonesia. Adapun itu juga ngaruh Mas Imam. Kenapa? Karena nanti spare partnya juga bakal lebih gampang. Terus bicara servisnya juga mudah segala macam. Siap. Gitu. Saya juga pernah dengar berita nih sedikit ya. Indonesia ini salah satu produksi baterai terbesar di dunia ya. Iya. Jadi nggak usah khawatir banget tuh. Apalagi mobil listrik itu kan baterai ya komponennya. Dan baterai itu kan nikel ya? Iya, nikel. Nah, nikel juga termasuk kita memiliki tambang nikel terbesar dunia. Di dunia. Artinya support pemerintah tuh banyak banget buat orang yang pengguna EV. Udah siap banget sebenarnya Indonesia untuk beralih ke mobil listrik nih. Iya. Karena produksinya baterainya banyak. Terbesar. Pajaknya murah tuh bukan saya yang subsidi atau Hyundai yang subsidi, tapi kan pemerintah yang mendukung. Subsidi. Gitu. Oke, udah semua ya Mas ya? Ya, menurut saya udah semua. Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita cobain di jalan. Boleh. Biar bisa ngebut. Kayak sekarang udah malam juga nih. Iya, betul. Udah mau tutup. Iya. Oke, itu aja teman-teman ulasan kita tentang Hyundai Ioniq 5 ini. Terus ikuti Tim Channel. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Makasih banyak Mas Alek. Ya, sama-sama Mas Imam. Sukses terus. Sukses juga buat Tim Channel. Amin.